Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2419, Mengakui Guru. Ye Yuan mengabaikannya dan melanjutkan. Ekspresi Yue Feng langsung berubah cemberut. Bocah ini juga terlalu merendahkan. Dia, dewa formasi tertinggi Deva Fifth Blight yang dimuliakan, adalah eksistensi yang dikagumi puluhan ribu orang kemanapun dia pergi. Tapi seorang lelaki kecil dari alam Kaisar Surgawi benar-benar mengabaikannya. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Advertisement. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berulang kali menunjuk ke kekosongan, dan akan melepaskan kekuatan pembatasan. Mencapai tingkat ranah ini, setiap gerakan dan tindakan adalah formasi susunan. Mereka tidak perlu mempersiapkan apapun saat membunuh musuh dengan formasi. Apa yang mereka persiapkan, semuanya menakutkan untuk gerakan pembunuhan yang ekstrim. Bahkan jika Ye Yuan mencapai tingkat sumber jalur formasi peringkat 5, itu tidak berbeda dengannya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat menyalakan batasan di sekitarnya. Ini, apa yang sedang terjadi? Saya jelas sudah memahami misteri pembatasan ini sepenuhnya. Kenapa saya tidak bisa mengaktifkannya? Seluruh tubuh Yue Feng gemetar saat dia berkata dengan tidak percaya. Tapi Ye Yuan tiba-tiba berhenti saat ini, melihat ke arah Yue Feng, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin membunuhku sekarang. Ekspresi Yue Feng berubah liar. Tiba-tiba, sedikit ekspresi ganas muncul di wajahnya dan dia berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika membunuhmu? Seorang anak nakal benar-benar berani meremehkan leluhur ini yang pantas dihukum mati. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan nada menghina, kamu, sebagai kekuatan utama ras manusia, menerima pemberian Dao dari kekuatan utama ras manusia di Gunung Eight Void, tapi kamu tidak berpikir untuk membalas budi umat manusia. Seseorang sepertimu, jadi bagaimana jika aku meremehkanmu? Advertisement. Tapi Yue Feng mencibir dan berkata, apa hubungan hidup dan mati umat manusia denganku? Nak, jangan merajalela. Membunuhmu, aku sama sekali tidak membutuhkan batasan Eight Void Mountain ini. Selesai berbicara, aura yang mengesankan di tubuhnya tiba-tiba bergetar, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyebar. Kekuatan Deva Fifth Blight sudah cukup untuk membuat langit dan bumi berubah warna. Apalagi menggunakannya untuk membunuh junior alam Kaisar Surgawi. Hanya untuk melihat Yue Feng mengirim pukulan, seolah-olah seluruh Eight Void Mountain mulai bergetar. Eight Void Mountain memang gemetar. Karena Ye Yuan juga pindah. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat jarinya. Cahaya kuning pucat dikirim ke batasan Eight Void Mountain. Pembatasan di atas 50.000 mil tiba-tiba diaktifkan. Gemuruh. Pada saat ini, seolah-olah seluruh batasan 8 gunung Void mendidih. Ekspresi Yue Feng berubah liar. Dia hanya merasakan kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan secara langsung menghancurkan serangannya sepenuhnya. Kekuatan menghantam dadanya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fifth Blight jatuh ke tanah dengan luka parah. Advertisement. Yue Feng menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri, matanya penuh ketakutan. Apa yang terjadi barusan? Apa yang kamu lakukan? Yue Feng berkata dengan waspada dan ngeri. Dia merasa seperti sedang menghadapi kekuatan aturan barusan. Mencapai levelnya, selain kekuatan aturan, apalagi yang bisa menyakitinya? Bagaimana mungkin seorang lelaki kecil dari alam Kaisar Surgawi memobilisasi kekuatan aturan? Kekuatan tadi benar-benar bukan hanya kekuatan pembatasan di atas 50.000 mil. Dia merasa seolah-olah seluruh batasan Eight Void Mountain bergegas ke wajahnya. Ye Yuan menatap Yue Feng dengan dingin dan berkata sambil mencibir, aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Ingin tahu apa yang saya lakukan? Buka mata anjing Anda dan perhatikan baik-baik. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan Yue Feng dan terus berjalan. Adegan ini sudah mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik di Eight Void Mountain. Melukai leluhur Yue Feng dengan satu serangan, bagaimana dia melakukannya? Dia masih memanjat. Mungkinkah dia akan mendaki ke puncak gunung 8 Void? Ini tidak mungkin. 8 gunung Void telah ada di sini sejak zaman kuno. Sejak dahulu kala, berapa banyak jenius tak tertandingi yang berusaha mencapai puncak, tetapi tidak ada yang berhasil. Apa haknya, seorang kaisar surgawi kecil yang lemah, harus mencapai puncak? Sepertinya rekor tertinggi Eight Void Mountain ini adalah 71.000 mil yang diciptakan oleh kaisar surgawi Heartless, kan?
Dia tidak akan benar-benar menantang rekor ini, kan? Pada saat ini, sudah tidak ada yang memahami Dao, semua orang memperhatikan Ye Yuan. Ye Yuan saat ini telah melampaui Kaisar Surgawi Yue Feng, menjadi orang nomor satu di Gunung Delapan Kekosongan saat ini. Lalu, apakah dia akan melampaui rekor tertinggi dan benar-benar mencapai puncak? Pada saat yang menyenangkan seperti ini, bagaimana mungkin mereka masih memiliki pikiran untuk berkultivasi? Benar saja, pembatasan kuat di atas 50.000 mil, Ye Yuan benar-benar menganggapnya bukan apa-apa. Segera, dia naik ke 60.000 mil, 61.000 mil, 62.000 mil. Setiap langkah yang diambil Ye Yuan sepertinya menginjak hati mereka, membuat mereka berdebar karena kecemasan dan ketakutan. Itu sudah semakin dekat dan lebih dekat ke 71.000 mil. Akhirnya, Ye Yuan melangkah keluar dan tiba di atas 71.000 mil. Dia melampaui penguasa jalur formasi kuno dan modern yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mencapai puncak tertinggi. Pembangkit tenaga listrik yang tersebar di gunung segera mendidih dengan kegembiraan. Rekor selama berabad-abad dipecahkan oleh alam Kaisar Surgawi begitu saja. Hal semacam ini, mereka masih belum berani mempercayainya. Tapi ini hanyalah permulaan, karena Ye Yuan masih memanjat ke atas. Dia mendaki menuju 80.000 mil. Semua orang merasa agak sulit bernapas. Hal semacam ini benar-benar menumbangkan semua pemahaman mereka. Kaisar Surgawi Xiu Yun melihat ke belakang itu di kejauhan, segala macam emosi tumpah di dalam hatinya. Keberadaan seperti apa yang dia bicarakan sebelumnya. Ye Yuan semakin dekat dan semakin dekat ke puncak, semakin dekat. Seluruh gunung Delapan Kekosongan tampak bergetar mengikuti ritmenya. 8 pegunungan Void gemetar di bawah kaki Ye Yuan. Pembatasan yang mengguncang bumi ini tampaknya secara bertahap terbangun dari tidur nyenyak. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Yuan juga merasakan gelombang emosi. Dia tidak menyangka bahwa Grand Ancestor Sky Formation benar-benar memahami susunan besar yang mengerikan dan tak terduga berdasarkan warisannya. Pada saat ini, apa yang berkeliaran di sekitarnya adalah kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dan membuat orang mengerti, tetapi juga benar-benar ada. Seolah-olah sumber dari semua formasi Dao berasal dari kekuatan ini. Ye Yuan mengerti bahwa ini adalah aturan formasi Dao. Kekuatan aturan menjulang di atas segalanya. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, secara alami tidak mungkin untuk mencapai puncak. Tapi Ye Yuan berbeda dari yang lain. Berjalan di sepanjang jalan, dia telah melepaskan kekuatan sumbernya sendiri. Dia sedang mencari resonansi dengan Grand Array 8 Void Mountain. Dengan kata lain, dia mencoba untuk membangunkan seluruh susunan agung 8 gunung Void. Tiba di atas 50.000 mil, seluruh susunan besar 8 gunung Void tampaknya sudah mengakui keberadaan Ye Yuan. Situasinya seolah-olah mengakui seorang master. Seluruh proses itu seperti Ye Yuan sedang menyempurnakan Grand Array 8 Void Mountain. Tapi Yue Feng ingin membunuh Ye Yuan di depan 8 Void Mountain. Bukankah ini dia yang mencari kematian? Dalam sekejap, Ye Yuan hanya berjarak 100 langkah dari puncak. Ye Yuan bahkan sudah bisa melihat situasi di puncak gunung. Tempat itu memiliki 9 api hantu dengan warna berbeda. Mereka beroperasi sendiri dengan semacam kekuatan magis, abadi. Sebuah kekuatan yang seluas cakrawala ditransmisikan dari sana, dan sebenarnya membuat Ye Yuan agak memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah juga. Namun, tubuhnya segera melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan, menekan kekuatan ini. Ini adalah kekuatan aturan yang sebenarnya. Ye Yuan melihat 9 api hantu itu saat dia bergumam. Pada saat ini, dia tiba di depan api hantu tanpa ragu sedikit pun dan mengulurkan tangannya. Gemuruh. Seluruh gunung 8 Void mulai bergetar hebat. Bab 2420, Pembentukan Langit Leluhur Agung. Pada saat ini, semburan hukum mengalir dari puncak gunung. Seolah-olah Bima Sakti menggantung terbalik. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Grand Array 8 Void Mountain yang membentang selama puluhan juta mil semuanya diaktifkan pada saat ini. Kekuatan yang begitu besar membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan Yue Feng, Deva Fifth Blade semacam ini, juga dikalahkan di depan kekuatan yang begitu kuat. Dia mencapai puncak. Dia benar-benar mencapai puncak. Itu adalah tanah aturan. Bagaimana dia melakukannya? Sok tertulis di seluruh wajah Yue Feng. Dampak yang diberikan oleh adegan Ye Yuan mencapai puncak itu terlalu mengejutkan. Advertisement.
Aturan, itu adalah pamungkas yang dikejar oleh semua seniman bela diri Deva Realm. Tetapi di zaman ini, selama 10 miliar tahun, terlepas dari beberapa leluhur Dao yang hebat, tidak ada yang bisa memahami aturan sama sekali. Bahkan jika semua pembangkit tenaga listrik alam Deva tahu bahwa puncak Gunung Delapan Kekosongan ini adalah tanah aturan, tidak ada yang pernah mencapainya sebelumnya. Suatu kali, Kaisar Surgawi Heartless naik ke 70.000 mil dan juga hanya selangkah lagi dari tanah aturan. Tapi dia tidak berhasil mengambil langkah itu pada akhirnya. Tapi hari ini, seseorang benar-benar mencapai puncak. Selanjutnya, orang ini hanyalah seorang seniman bela diri Realem Kaisar Surgawi. Kejutan yang dibawa oleh adegan ini bisa dibayangkan. Orang pertama dalam 10 miliar tahun. Orang-orang yang terkejut secara alami bukan hanya Yue Feng saja. Pembangkit tenaga listrik di Eight Void Mountain tidak pernah berpikir bahwa mereka yang tinggal di gunung selama masa kekacauan seperti itu benar-benar menyaksikan keajaiban seperti itu. Advertisement. Mungkinkah anak ini sudah memahami kekuatan aturan? Tapi dia hanya di alam Kaisar Surgawi. Petik 2. Jika dia tidak memahami kekuatan aturan, bagaimana dia mencapai puncak? Ini benar-benar kontradiktif. Sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama 10 miliar tahun, dia benar-benar mencapainya. Aku agak meragukan mataku. Segala macam seruan tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Kekuatan aturan, itulah keberadaan yang mendominasi di atas segalanya. Itu bisa diharapkan tetapi tidak dicari. Sekarang, seorang seniman bela diri Realem Kaisar Surgawi benar-benar mencapai alam seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Hanya saja keterkejutan mereka belum berakhir. Pada saat ini, hanya untuk mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, keluar. 9 api hantu tiba-tiba berkumpul dan akhirnya berubah menjadi orang tua. Saat orang tua ini muncul, sebuah ilusi kekuasaan Dao formasi yang ekstrim langsung menyelimuti pegunungan 8 Void. Awalnya, Eight Void Mountain hanyalah tempat mati. Advertisement. Tapi penampilannya membuat seluruh Eight Void Mountain menjadi hidup sekaligus. Seolah-olah tempat ini lahir untuknya. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu. Orang tua ini tidak lain adalah Master Grand Array Eight Void Mountain. Semua orang menahan napas, menatap lelaki tua itu dengan kaget. Ini adalah pembangkit tenaga listrik aturan. Orang tua ini, Lin Wushuang, memberi hormat kepada Lord Saint Azure. Di tengah tatapan kaget semua orang, lelaki tua itu benar-benar bersujud ke arah Ye Yuan. Itu sujud. Sebuah pembangkit tenaga listrik aturan benar-benar bersujud dengan hormat kepada pembangkit tenaga listrik Realem Kaisar Surgawi. Lebih jauh lagi, tingkat supremasi ini cenderung memiliki nama sendiri yang gemilang. Tapi dia menyebut dirinya dengan nama aslinya. 8 pembangkit tenaga listrik Void Mountain merasa otak mereka tidak cukup untuk digunakan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu aneh dan terlalu mengejutkan, hampir melampaui pemahaman mereka. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan mungkin telah memperoleh warisan Grand Ancestor Sky Formation, begitulah cara dia bisa mencapai puncak. Tetapi ketika Lin Wushuang muncul, mereka secara alami berpikir bahwa Ye Yuan harus bersujud kepada Lin Wushuang, untuk berterima kasih atas warisannya. Namun, hasilnya benar-benar berbeda. Pada saat ini, Ye Yuan menjadi keberadaan yang sangat misterius di mata semua orang. Hanya apa yang dia andalkan? Ye Yuan memandang Lin Wushuang. Itu hanya untuk merasa bahwa dia tampak sedikit asing. Waktu dia tinggal di periode kuno terlalu singkat, secara alami tidak mungkin untuk mengenal semua orang. Di antara kelompok yang menonjol di antara yang lain saat itu, sepertinya tidak ada Lin Wushuang. Bangun, Anda pernah melihat saya sebelumnya? Ye Yuan bertanya. Waktu dia tinggal di dunia tersembunyi surgawi tidak lama. Selain itu, sebagian besar waktu berada dalam pengasingan tertutup, dia tidak benar-benar pergi dan membimbing para jenius ini. Lin Wushuang berkata, murid ini berada di angkatan pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi dan mendapat kehormatan untuk melihat sikap anggun yang mulia. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah asli Anda, aura di tubuh yang mulia tidak akan salah. Selanjutnya, murid ini berteman baik dengan Qin Chao. Menyebut Qin Chao, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih. Di zaman terakhir, orang yang paling lama menemaninya adalah Qin Chao. Sangat disayangkan dia tidak bisa menyelamatkan Qin Chao. Ye Yuan berkata, kamu menjadi leluhur yang agung. Lalu Qin Chao. Lin Wushuang berkata, dia bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari Lord Saint Azure,
jadi dia secara alami naik ke posisi nenek moyang. Sayang sekali, dia tewas dalam pertempuran dengan nenek moyang progenitor lineage, Yuan Yi, saat itu. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali aku tidak bisa bertarung berdampingan dengan kalian semua saat itu. Lin Wushuang berkata, sejak zaman kuno, sulit untuk menjadi sempurna. Kontribusi Lord Sein Azure tercatat dalam sejarah. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Selain itu, beban di pundak Lord Sein Azure jauh lebih berat daripada kita. Apa yang dikatakan Lord Sein Azure saat itu, kami masih tidak mengerti. Melihat Sein Azure lagi hari ini, Wushuang mengerti segalanya. Yang mulia mengumpulkan formasi ini, saya khawatir ras dewa telah kembali lagi, kan? Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tentara ras dewa telah menginvasi wilayah kita. Segudang ras tidak berdaya untuk melawan. Jadi saya memikirkan formasi ini. Serahkan formasi ini padaku kalau begitu. Petik 2. Lin Wushuang berkata dengan hormat, fondasi pembentukan 9 aturan ini adalah inti dari apa yang saya pelajari dalam hidup saya. Itu bisa berevolusi menjadi ribuan arai besar. Saat itu, saya menumpahkan darah jantung saya untuk meletakkan formasi ini dalam semalam, membunuh 8.000 pembangkit tenaga listrik ras surgawi, tetapi saya juga mati karena darah jantung saya habis. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, itu sulit bagimu. Selesai berbicara, Lin Wushuang mengetukkan jari pada gelabela Ye Yuan. Sinar cahaya cemerlang meletus. 9 basis formasi aturan memasuki lautan kesadaran Ye Yuan satu persatu. Ye Yuan hanya merasa bahwa sejumlah besar informasi memasuki lautan kesadarannya. Meskipun hanya ada 9 basis formasi, aturan formasi Dao yang terkandung di dalamnya tidak dapat dihitung menggunakan kata-kata sama sekali. Ketika pembangkit tenaga listrik Eight Void Mountain mendengar percakapan dua orang ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub. Mereka tidak dapat memahami banyak hal, tetapi mereka mendengar Lin Wushuang menyebut dirinya seorang murid. Sebuah pembangkit tenaga listrik aturan yang menakutkan dari generasinya benar-benar menyatakan dirinya sebagai murid bagi seseorang di alam kaisar surgawi. Apa-apaan? Apakah ada yang lebih menakutkan dari ini? Xiu Yun, apakah kamu tahu, pemuda itu? Hanya apa asalnya? Petik 2. Pada saat ini, sudah ada pembangkit tenaga listrik Deva yang berkumpul, menanyakan situasi dari kaisar surgawi Xiu Yun. Ekspresi Xiu Yun jelek saat dia berkata, dia bilang dia berasal dari kota kekaisaran di perbatasan selatan. Imperial City. Xiu Yun, apa kau bercanda dengan kami? Bagaimana orang bisa percaya kata-kata seperti itu? Tetapi Xiu Yun berkata, dia tampaknya telah membuat nama yang sangat besar untuk dirinya sendiri di perbatasan selatan. Saya mengirim orang untuk memeriksa sebelumnya. Dia memang dari kota kekaisaran terpencil. Selanjutnya, kebangkitannya juga hanya sesuatu yang terjadi dalam 2 hingga 3.000 tahun terakhir. Kecepatannya naik membuat orang terdiam. Terakhir kali aku melihatnya, dia hanya berada di alam Empyrean. Tapi sekarang, dia sudah menjadi kaisar surgawi puncak. Jika dugaanku benar, kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi dari monster tua. Reinkarnasi dari monster tua. Monster tua macam apa yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik aturan menyebut dirinya murid? Petik 2. Semua terdiam. Bab 2421, pertimbangkan masa depan. Ye Yuan perlahan membuka matanya. Sebenarnya ada 9 api hantu yang berputar tak tentu di pupilnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan aturan dalam jarak sedekat itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa leluhur Dao mendominasi di atas dunia. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan yang seharusnya dimiliki oleh dunia fana. Bahkan jika kekuatan hukum Anda dipahami dengan sempurna, itu juga tidak sebagus 1/10.000 aturan. Ini adalah kekuatan aturan. Meskipun saya sudah lama mengetahuinya, orang suci ini masih merasa bahwa tidak mungkin Anda semua bisa mengandalkan Grand Array warisan untuk memahami kekuatan aturan. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Advertisement. Ketika dia melihat Sein mendalam Jian Rufeng, dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya nanti diciptakan olehnya. Tetapi pada saat itu, dia hanyalah seorang seniman bela diri realem dunia tahap akhir. Grand Array warisan yang dia tinggalkan mampu merawat 18 pembangkit tenaga listrik aturan. Bahkan dia sendiri juga merasa bangga. Lin Wushuang membungkuk dengan hormat dan berkata, warisan yang ditinggalkan Lord Sein Azure adalah warisan selama berabad-abad.
Memberi seseorang ikan tidak sebaik mengajarinya cara memancing. Kalimat ini sangat kami rasakan. 18 warisan adalah cara sempurna untuk mengolah Dao Agung tertinggi. Sayangnya, Lin Wushuang memiliki bakat yang rendah dan tidak dapat memahami Grand Array yang benar-benar menantang surga dan tidak dapat menyelamatkan tren yang menurun. Basis formasi aturan yang saya pahami sepertinya sulit untuk memasuki pemandangan misterius yang mulia. Saya juga tidak akan memberikannya kepada yang mulia, tetapi saya akan meninggalkannya di lautan kesadaran yang mulia untuk dirujuk oleh yang mulia. Dia tidak tahu keributan macam apa yang disebabkan kalimat ini di bawah. Basis pembentukan aturan. Sulit untuk memasuki pemandangan misterius yang mulia. Itu adalah basis pembentukan aturan. Mereka yang memahami Dao di sini adalah semua pembangkit tenaga listrik formasi Dao. Orang mana yang tidak menetapkan pemahaman dasar pembentukan aturan sebagai pengejaran seumur hidup mereka? Tapi pembangkit tenaga listrik aturan ini benar-benar mengatakan bahwa sulit untuk memasuki pemandangan misterius yang mulia. Advertisement. Keberadaan seperti apa tuan ini? 9 pangkalan formasi ini, bahkan jika memberikan salah satu dari mereka kepada mereka, mereka akan tergerak sampai mereka menangis terlalu banyak, meneteskan air mata rasa terima kasih kepada Lin Wushuang di hati mereka. Bahkan jika itu menggali hati mereka, mereka juga akan bersedia. Peluang keberuntungan dari warisan aturan terlalu sulit untuk ditemukan. Tapi kesempatan yang mereka anggap sebagai harta itu sebenarnya tidak layak untuk dilihat ketika ditempatkan di depan Ye Yuan. Segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka hari ini benar-benar menumbangkan pandangan dunia mereka. Ye Yuan menjadi sangat misterius di mata mereka. Benar saja, Ye Yuan menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, 9 basis formasi ini, tinggalkan mereka bersamaku dulu. Setelah saya menemukan penerus yang layak, saya akan membantu Anda meneruskannya. Lin Wushuang sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Sein Azure. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Wushuang, apa hubungan antara ranah aturan ini dan Deva Fifth Blight? Ye Yuan tidak pernah mengklarifikasi perbedaan antara Dao Ancestor dan Deva Fifth Blight. Deva Fifth Blights juga memiliki perbedaan kuat dan lemah. Yang kuat bahkan bisa melawan leluhur Dao secara setara. Advertisement. Sedangkan yang lemah hanya bisa menguasai suatu wilayah. Lin Wushuang berkata, Dewa Fifth Blight adalah superlatif dari alam kultivasi. Karena setelah dunia kecil kita mencapai Deva Fifth Blight, itu tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi. Bahkan leluhur Dao sebenarnya hanya Deva Fifth Blights juga. Hanya saja mereka ditambah dengan aturan dan memiliki kekuatan aturan. Oleh karena itu, mereka mendominasi di atas semua kehidupan. Tidak mampu menembus ranah kultivasi, jadi yang ada hanya mencari terobosan dalam kekuatan hukum. Jika seseorang dapat mencapai ranah aturan, mereka dapat membuat kekuatan mereka meningkat lebih jauh, mencapai ranah leluhur agung. Namun, leluhur Dao mampu memobilisasi kekuatan aturan yang lengkap. Leluhur besar biasa juga bukan lawan mereka. Kecuali mereka mencapai sang hang tingkat ranah itu, baru kemudian mereka memiliki modal untuk bersaing dengan leluhur Dao. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, mengapa dunia kecil tidak dapat berkembang lebih jauh? Lin Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah mencapai alam ekstrim dari Fifth Blight, seolah-olah Anda mencapai kemacetan, dan tidak dapat lagi mengintegrasikan kekuatan Heavenly Dao ke dunia kecil. Saat itu, kami para leluhur mempelajarinya sebelumnya bersama-sama, dan mengeluarkan upaya yang tak terukur, namun kami juga tidak dapat mematahkan belenggu ini. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Lin Wushuang, baru pada saat itulah Ye Yuan tahu seperti apa alam leluhur Dao itu. Ini juga untuk mengatakan bahwa setelah mencapai alam Deva, apa yang Anda lawan bukanlah ranah kultivasi tetapi kekuatan hukum. Apalagi setelah mencapai Deva Fifth Blight, siapapun kekuatan hukumnya lebih kuat, siapapun kekuatannya lebih besar. Lalu apakah alam kultivasinya dapat menghancurkan belenggu surgawi Dao? Ini adalah jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Kemana dia bisa berjalan, bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak bisa memastikannya. Tapi Ye Yuan punya firasat kuat bahwa jalan yang dia ambil ini benar. Saat ini, Ye Yuan sudah mencapai ambang ranah utama ke-9. Bagaimana mengambil langkah penting ini, Ye Yuan belum memiliki ide yang lengkap. Karena baginya, setiap bidang kultivasi harus melalui pemotongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat memiliki kesalahan sedikit pun. Perbedaan lebar sehelai rambut dapat menyebabkan kesalahan ribuan mil. Sebenarnya,
Sistem kultivasi ras manusia awalnya sudah memiliki masalah setelah mencapai alam kaisar surgawi. Seseorang harus melampaui kesengsaraan Hawar Deva untuk menerobos alam. Ini sebenarnya menyimpang dari metode kultivasi normal. Meskipun kekuatan mereka meningkat, mereka juga berjalan ke jalan buntu. Oleh karena itu, langkah ini sangat penting bagi Ye Yuan. Melangkah, dia mungkin bisa membuka jalan lain. Meskipun dunia kekacauan saya jauh lebih rendah daripada seniman bela diri lainnya dalam hal ruang, dalam kualitas itu benar-benar menghancurkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Faktanya, dunia kekacauan saya bahkan agak berjuang untuk memenuhi kebutuhan ketika menyerap energi spiritual surga dan bumi dari Heavenspan World. Dunia kekacauan saya seharusnya tidak kalah dengan dunia Heavenspan, dalam hal kualitas. Sekarang, langit dan bumi sudah terbuka. Langkah selanjutnya adalah menciptakan banyak sekali kehidupan. Hanya saja saya perlu berpikir lebih banyak tentang bagaimana menciptakan dunia yang menjadi milik saya. Saya harus ekstra hati-hati. Ye Yuan mencoba mencari tahu di dalam hatinya. Ye Yuan akhirnya menghela nafas dalam-dalam saat dia berkata, lupakan saja. Langkah ini masih perlu terus disimpulkan, tidak bisa tidak sabar. Tatapan Lin Wushuang berkedip-kedip tak tentu di samping. Dia tahu bahwa Ye Yuan sedang memikirkan masalah alam kultivasi. Tapi dia juga tahu bahwa Lord Saint Azure hanyalah orang aneh. Mereka semua, orang-orang ini, menimbangnya nanti. Mereka menyimpulkan bahwa bahkan jika mereka memiliki alam kultivasi yang sama dengan Ye Yuan pada waktu itu, dan pemahaman hukum yang sama, juga tidak mungkin untuk menghancurkan istana penjaga surgawi tanpa jejak. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa di bawah ranah kultivasi yang sama, Ye Yuan hampir tak terkalahkan. Hal semacam ini, bahkan mereka, leluhur agung ini, tidak dapat mencapainya. Jika demikian, lalu seberapa menakutkan kekuatan Lord Saint Azure? Dia pernah mendiskusikannya dengan Sang Hang sebelumnya. Jika Lord Saint Azure mencapai ranah grand leluhurnya saat itu, dia benar-benar bisa secara langsung memusnahkan Tian Qing. Sangat disayangkan bahwa Ye Yuan tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran kiamat terakhir. Ye Yuan memandang Lin Wushuang dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan menuruni gunung. Anda membantu saya untuk menutup Eight Void Mountain. Periode waktu ini, tidak ada yang diizinkan keluar. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Lin Wushuang berkata dengan hormat, ya. Menuruni gunung, ekspresi semua pembangkit tenaga listrik berubah satu demi satu. Tapi tak satu pun dari mereka berani bertindak gegabah. Grand Array Eight Void Mountain sudah diaktifkan, terlalu mudah untuk membasmi mereka. Bahkan Yue Feng pembangkit tenaga listrik semacam ini, akan menghadapi kematian juga. Bagaimanapun, ini adalah aturan Grand Array. Ye Yuan turun gunung. Ketika dia melewati Yue Feng tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan bertanya, apakah Anda benar-benar Lord Saint Azure? Ye Yuan menatapnya dengan sedikit terkejut dan berkata, kamu tahu tentang Saint Azure? Ekspresi Yue Feng jelek saat dia berkata, leluhur keluargaku, juga pernah mengalami pertempuran kiamat terakhir. Ada legenda Azure dan mendalam dua orang suci di keluarga kami. Leluhur mengajarkan bahwa ketika kita melihat Saint Azure, kita harus menunjukkan upacara yang paling khusyuk. Selesai berbicara, Yue Feng langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Bab 2422, pasukan tak terduga bergerak keluar. Tuan Yue Feng benar-benar berlutut juga. Siapa sebenarnya Tuan Saint Azure ini? Xiu Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa dia berasal dari kota kekaisaran? Tapi beberapa di depan ini jelas semua monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Pada saat ini, Xiu Yun juga agak meragukan penilaiannya sendiri. Mungkinkah hal-hal yang dia selidiki sebelumnya adalah kesalahpahaman? Advertisement. Adegan yang terjadi di depan matanya terlalu membingungkan dan mengejutkan. Ye Yuan memukul Yue Feng, tapi sekarang, Yue Feng berbalik dan langsung berlutut di depan Ye Yuan dengan tatapan saleh. Itu jika Ye Yuan bukan manusia, tapi dewa. Dewa yang asli. Tapi Ye Yuan jelas hanya seorang ahli alam kaisar surgawi. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Melihat Yue Feng, dia berkata dengan suara serius, karena leluhurmu mengalami zaman terakhir, maka kamu harus tahu lebih banyak lagi bahwa umat manusia hari ini tidak mudah didapat. Anda ingin tetap tertutup, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi apakah Anda berpikir bahwa ras surgawi akan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang diasingkan dengan ketenangan pikiran?
Yue Feng memiliki tampilan ketakutan, berbaring sujud di tanah, tidak berani bergerak gegabah. Ketika Ye Yuan melihat penampilannya, dia merasa itu penuh kebencian dan menyedihkan, dan berkata, lupakan saja. Anda masih ingat leluhur Anda. Jadi setidaknya Anda memiliki rasa malu. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Apakah Anda ingin melawan ras surgawi atau tidak? Anda menimbang dan mempertimbangkannya sendiri. Jika Anda benar-benar merasa bahwa Anda dapat menjauh dari perselingkuhan, menjadi abadi yang riang juga bagus. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung turun gunung. Seluruh tubuh Yue Feng gemetar, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Advertisement. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah Saint Azure yang legendaris. Ajaran keluarga yang diturunkan oleh leluhurnya adalah bahwa Azure dan Profound dua orang adalah orang suci yang saleh selama berabad-abad, mendirikan zaman kemanusiaan yang hebat. Hanya saja eranya sudah terlalu lama, dia hanya menganggapnya sebagai legenda. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada hal seperti itu. Apa yang lebih tidak dia harapkan adalah bahwa Saint Azure sebenarnya adalah pria muda yang baik. Meskipun itu fantastis, dia tahu bahwa ini tidak mungkin palsu. Mampu membuat pembangkit tenaga listrik aturan begitu hormat, Ye Yuan pasti Saint Azure tanpa keraguan. Tapi mengapa Saint Azure muncul di era ini? Masalah ini, dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. Selama Ye Yuan menaklukkan Grand Area 8 Void Mountain, dunia luar sudah bertarung dengan sengit. Tanah alam barat saat ini sudah menjadi hamparan bumi hangus. Pembangkit tenaga Deva Realm pindah satu demi satu. Mereka benar-benar bertempur sampai gunung-gunung runtuh dan bumi pecah-pecah, sungai-sungai panjang terputus. Advertisement. Tanah spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya musnah. Namun, pasukan koalisi segudang ras bertempur saat mereka mundur. Meskipun ada kerugian, mereka tidak berat. Selain itu, sebagian besar waktu, ras manusia yang menyerang di depan, ras lain tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, ratusan pembangkit tenaga listrik Deva Fort dan Fifth Blight saat ini sedang dalam pertempuran berdarah dengan Master Top Ras Divine. Pertempuran ini sudah terjadi sampai ruang angkasa runtuh dan badai mengamuk. Hahaha, ras manusia saat ini benar-benar terlalu lemah. Selusin Anda di atas Deva Fifth Blights bergabung dan bahkan tidak bisa berurusan dengan saya. Kembali pada hari-hari, di bawah 18 nenek moyang, ada pembangkit tenaga listrik sebanyak awan. Bahkan ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa bersaing dengan nenek moyang ini. Tapi hari ini, kalian semua terlalu lemah. Dalam panasnya pertempuran, Daimel tertawa terbahak-bahak, penuh dengan penghinaan terhadap banyak sekali ahli ras. Dia sendiri mengikat 14 pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight. Meski begitu, dia masih menyelesaikannya dengan mudah. Tingkat kekuatan ini hanya membuat pembangkit tenaga listrik berbagai ras putus asa. Mencapai Deva Realm dan 9 menandai level ini, kekuatan ras Divine benar-benar terungkap. Serangkaian konfrontasi ini terjadi sampai umat manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Banyak ahli alam Deva telah jatuh. Sebaliknya, korban ras dewa jauh lebih sedikit. Itu juga karena pasukan koalisi memiliki banyak ahli, murni menggunakan angka untuk melawan Daimel. Jika tidak, dengan kekuatan Daimel, dia akan lama membunuh pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight ini beberapa kali. Pembangkit tenaga listrik Fifth Blight dari berbagai ras semuanya memiliki ekspresi marah, tetapi mereka tidak berdaya untuk membantah. Meskipun itu hanya rencana besar yang menakjubkan yang dibuat Ye Yuan kali ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh ras surgawi masih membuat mereka putus asa. Terutama Heavenly Dao True Martial, setelah dieksekusi, itu benar-benar membunuh dewa jika dewa diblokir, membunuh Buddha jika Buddha diblokir. Amplifikasi kekuatan pembangkit tenaga ras surgawi terlalu menakutkan. Jika tidak ada Grand Area 8 Void Mountain, kepercayaan diri semacam ini, mereka mungkin benar-benar dikalahkan setelah pertempuran. Komandan, kita hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Patriark, kita akan gagal. Di belakang, para komandan pasukan koalisi berteriak satu demi satu, suara mereka penuh keputusasaan. Mereka yang tahu tentang rencana ini hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi itu. Keputusasaan yang ditunjukkan oleh yang lain bukanlah palsu. Ekspresi Nisuan berubah beberapa kali dan dia berkata dengan suara dingin, lanjutkan mundur. Komandan berteriak, tapi Panglima tertinggi, ada 8 gunung Void di belakang. Lebih jauh ke belakang dan kita tidak akan memiliki jalan lagi.
Nisuan menggertakkan giginya dan berkata, mundur saja seperti yang diperintahkan. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Kalau tidak, Anda bisa bertarung sampai mati dengan ras surgawi. Petik 2. Komandan itu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dia hanya bisa mundur saat dia bertarung. Ketika Daimelt melihat situasinya, dia tertawa keras dan berkata, lemah. Benar-benar lemah. Bukankah kalian manusia bahkan memiliki kekuatan elit? Ekspresi Nisuan sangat jelek, tapi dia masih mundur. Tentara mundur saat mereka bertempur, dan segera mereka tiba di kaki Gunung Eight Void. Pada saat ini, pasukan ras surgawi sudah mengepung pasukan koalisi dengan erat seperti ember besi. Tidak ada cara untuk mundur sama sekali. Naik gunung dan terbunuh oleh barisan besar. Atau bertarung sampai akhir dengan ras surgawi. Tentu saja, hasilnya masih terbunuh. Seorang bawahan bertanya kepada Nisuan, Panglima tertinggi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nisuan memiliki pandangan gelap ketika dia berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Terobosan. Tapi kita sudah dikepung. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Nisuan mengertakkan gigi dan berkata, temukan. Saya tidak percaya bahwa Gunung Delapan Kekosongan yang begitu besar, mereka dapat menutup semua jalan. Bawahan menerima pesanan dan pergi. Segera, berita datang. Bawahan itu melapor kepada Nisuan dengan tatapan bersemangat dan berkata, Panglima benar-benar memiliki pandangan ke depan seperti dewa. Perlombaan surgawi memang melewatkan jalan. Kita bisa menerobos dari sana. Nisuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia yang memiliki pandangan jauh ke depan seperti dewa? Itu adalah Lord Saint Azure yang meramalkannya dengan akurasi seperti dewa. Untuk memaksa keluar Lord Saint Azure, ras Divine benar-benar melakukannya sesuai dengan rencana Lord Saint Azure dan jatuh ke dalam lubang sedikit demi sedikit. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Matanya hanya berkedip dan dia berkata, berikan pesanannya. Suruh tentara yang tak terduga merintis jalan dan mengukir jalan berdarah. Kami akan menagih. Tentara yang tidak terduga adalah kartu truf terakhir mereka. Saat bawahan mendengar ini, mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Mereka semua sangat bersemangat. Sebenarnya, bawahan telah lama menyarankan untuk mengirim pasukan yang tidak terduga, tetapi Nisuan menolak untuk mengendur. Sekarang, dia akhirnya mengalah. Hanya saja bagaimana mereka semua, para prajurit biasa ini, mengetahui arti sebenarnya dari tentara yang tidak dapat diprediksi. Membunuh. Pang Zhen memimpin. Wan Zhen bekerja di konser dari samping. Tempat-tempat yang dilewati oleh tentara yang tak terduga, semua rintangan tersapu. Ketika mereka pindah lagi, kekuatan tempur pasukan yang tidak terduga sudah naik beberapa level. Kerjasama antara mereka dan kekuatan tempur masing-masing memperoleh peningkatan besar. Terlebih lagi, ada sekelompok orang yang telah melampaui kesengsaraan Hawar Deva, menjadi pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Pang Zhen dan Wan Zhen adalah dua dari mereka. Kekuatan mereka, begitu mereka memasuki Deva, kekuatan tempur mereka meroket. Di sana, mendapatkan berita bahwa pasukan yang tidak terduga pindah, Daimelt tidak bisa menahan kegembiraan. Hahaha, Nisuan anak nakal itu akhirnya tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Nenek moyang ini ingin melihat kali ini. Apakah Ye Yuan itu benar-benar dapat memiliki kekuatan gaib atau tidak? Semuanya, perhatikan perintah ini. Menyerah untuk mengepung dan menyerang kekuatan utama pasukan koalisi berbagai ras, fokuskan semua kekuatan untuk mengepung tentara yang tak terduga. Semua pembangkit tenaga listrik 9 tanda, pindah. Kamu harus membunuh Ye Yuan untukku. Daimelt mengirimkan pesanan dengan keras. Bab 2423, sepenuhnya dilahirkan kembali. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis. Tentara ras surgawi mundur seperti air pasang. Ini membuat pasukan koalisi agak bingung apa yang harus dilakukan. Apa yang datang segera adalah ledakan ekstasi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Tapi Nisuan dan kelompok eselon atas memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tempat ini belum memasuki jangkauan pengaruh Grand Area 8 Void Mountain. Ye Yuan mereka semua memikat musuh dengan menggunakan diri mereka sendiri sebagai umpan. Advertisement. Hanya saja, bagaimana mungkin pasukan yang tidak dapat diprediksi dapat melawan seluruh pasukan ras dewa? Pertempuran ini terlalu berbahaya. Nisuan mereka semua juga telah mendesak Ye Yuan sebelumnya, untuk tidak mempertaruhkan nyawanya. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa jika dia tidak mengambil risiko,
dia harus menggunakan nyawa pasukan koalisi untuk mengambil risiko. Tentara kedua belah pihak, jumlahnya terlalu banyak. Tidak mungkin bagi mereka semua untuk memasuki kisaran Grand Area 8 Void Mountain. Begitu kedua belah pihak berperang, di tempat sempit seperti ini, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Pada saat itu, akan ada banyak korban. Sebaliknya, pasukan yang tak terduga menjadi umpan akan jauh lebih gesit. Karenanya, dia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi umpan. Tujuan utama Daimelt adalah dia. Begitu dia muncul, ras dewa pasti akan mencurahkan kekuatan seluruh pasukan untuk mengepung dan menekannya. Saat ini, memang demikian. Advertisement. Kecuali, taktik perang ini terlalu berbahaya. Setelah tentara jatuh ke dalam pengepungan berat, Ye Yuan pasti akan mati. Orang harus tahu, lawan kali ini bukan hanya beberapa lusin 9 tanda alam surgawi Dao. Mengabaikan yang lain, hanya satu Daimelt yang sangat menakutkan. 3 tentara, dengarkan perintah ini. Serang pasukan ras dewa dan bekerja sama dengan legiun yang tak terduga. Nisuan berkata dengan suara tegas. Tentara yang tak terduga jatuh ke lautan tentara ras surgawi dengan sangat cepat. Hanya 70.000 orang, mereka tidak berarti seperti semut di depan seluruh pasukan ras surgawi. Tetapi kekuatan tempur dari 70.000 orang ini sangat kuat. Tempat-tempat yang dilaluinya, pasukan ras Divine sebenarnya tidak memiliki siapapun yang bisa bertahan lebih dari pertukaran. Tentara ras surgawi yang kuat muncul seperti sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan tentara yang tak terduga ini. Beberapa bulan ini, pasukan ras dewa sudah lama terbiasa dengan kemenangan. Tiba-tiba melihat pasukan manusia yang begitu berani, itu mengejutkan mereka. Mengapa ada legiun yang begitu kuat di pasukan manusia? Advertisement. Terlalu kuat. Saya merasa bahwa mereka seperti benteng yang bergerak, tidak bisa goyang sama sekali. Saya mendapatkannya. Mereka adalah pasukan misterius yang memusnahkan legiun anak surgawi. Benar-benar sangat kuat. Tentara yang tak terduga itu seperti bulldozer. Tempat-tempat yang dilaluinya semuanya ditebang. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh pasukan ras surgawi sebelumnya. Dalam persepsi mereka, ras manusia adalah sekelompok semut, tidak layak disebut sama sekali. Sepanjang jalan sampai mereka bertemu dengan tentara yang tak terduga. Namun mereka tidak menyadari bahwa di dalam pasukan yang tidak terduga itu, terdapat sosok yang bersifat ilusif dan tidak bergerak untuk membunuh musuh. Tentara yang tidak terduga mungkin tampak tersebar, tetapi sebenarnya, mereka sangat terorganisir. Anak-anak yang tidak terduga ini, setiap 3 orang membentuk unit tempur, menjadi kelompok tempur mini. Setiap unit tempur membentuk kelompok tempur yang sedikit lebih besar, begitu seterusnya. Tentara ini melakukan pertempuran kelompok dengan formasi susunan yang kuat. Formasi susunan ini agak mirip dengan formasi 3 asal kecil Yuan Zhen 3 orang saat itu, tapi itu jauh lebih cemerlang daripada milik mereka. Tetapi seluruh pasukan yang tidak terduga memiliki banyak benang tak terlihat yang mengendalikan, dan ujung benang dipegang di tangan Ye Yuan. Dialah yang mengendalikan seluruh pasukan yang tak terduga dalam pertempuran. Waktu dia kembali tidak lama, para prajurit dari pasukan yang tidak dapat diprediksi masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan formasi pertempuran yang dia buat. Oleh karena itu, dia memikirkan sebuah ide, mengendalikan setiap anak yang tidak terduga sebagai pedang. Dia menanamkan niat pedang di setiap orang dan menyampaikan perintah dengan niat pedang. Setiap anak yang tidak terduga hanya perlu bergerak dan bertarung sesuai dengan instruksinya, dan mereka akan dapat memaksimalkan efektivitas tempur mereka. Lebih jauh lagi, dikendalikan olehnya dibandingkan dengan anak-anak tak terduga yang bertarung sendiri, kekuatan yang dilepaskan beberapa kali lebih besar. Tentara yang tidak dapat diprediksi saat ini, efektivitas tempur mereka lebih dari 100 kali lebih kuat daripada ketika mereka bertarung dengan legiun anak surgawi saat itu. Di antara anak-anak yang tidak terduga, masing-masing dari kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Sekarang, dengan bantuan formasi susunan, mereka bahkan lebih tak terkalahkan. Yang mulia, tidak bisa lagi. Kami hampir tidak bisa menghentikan mereka lagi. Mereka terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Hanya dengan mengirimkan pembangkit tenaga listrik 9 tanda, kita dapat menghentikan mereka. Kehendak pertempuran ras surgawi sangat kuat. Namun meski begitu, mereka juga dibunuh oleh tentara yang tidak terduga sampai mereka merasa kedinginan. Pada saat ini,
Tianlin membawa sekelompok pembangkit tenaga listrik 9 tanda dan kebetulan tiba tepat waktu. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk mendengus dingin dan berkata dengan suara serius, sekelompok semut juga berani menantang keagungan ras dewa. Serang bersama, hancurkan sekelompok orang ini. Petik 2. Selesai berbicara, dia memimpin dan menyerang pasukan yang tidak terduga. Saat Heavenly Dao True Martial dilepaskan, kekuatan tempur yang mengerikan menyebar. Skuad ini memiliki beberapa lusin pembangkit tenaga listrik ras surgawi, dan juga hampir 100 monster jurang Deva Realm. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan pasukan manusia yang terdiri dari beberapa juta ahli. Dengan ratusan pembangkit tenaga listrik 9 tanda menyerang dengan kekuatan penuh, seberapa mengejutkan keributan itu. Ketika pasukan ras surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat Tianlin yang memimpin langsung diledakkan. Setelah itu, pembangkit tenaga 9 tanda di belakangnya diledakkan satu demi satu. 100 lebih pembangkit tenaga 9 tanda praktis dibantai dengan bersih oleh tentara yang tidak terduga dalam sekejap. Dampak yang dibawa adegan ini ke pasukan ras dewa terlalu kuat. Meskipun Tianlin adalah tanda 9 tahap awal, kekuatan tempurnya sudah setara dengan Deva Second Blade. Di depan pasukan yang dibentuk oleh sekelompok alam kaisar surgawi, dia sebenarnya tidak selamat dari satu pertukaran pun. Tingkat kematian ini terlalu menakutkan. Keheningan sesaat benar-benar muncul di medan perang yang awalnya berisik dan kacau. Dalam satu pertukaran, 100 lebih pembangkit tenaga listrik 9 tanda terbunuh. Itu benar-benar mengejutkan pasukan ras dewa. B pasti bercanda, kan? Itu semua adalah Tuan 9 tanda. Mereka bahkan mengaktifkan Heavenly Dao True Martial. Mereka bahkan tidak bisa bertahan dalam satu bentrokan. Bahkan Legiun Anak Surgawi juga tidak memiliki kemampuan seperti ini, kan? Monster. Pasukan ini benar-benar sekelompok monster. Untuk sesaat, pasukan ras surgawi sebenarnya tidak berani melangkah maju. Mereka gentar dengan pembunuhan berlebihan tentara yang tak terduga. Namun, mereka tidak bergerak, tetapi pasukan yang tidak terduga tidak memiliki niat untuk berhenti. Dengan Ye Yuan mengendalikan tentara dan mengacungkan pisau daging, mereka menyerang sepanjang jalan. Tempat-tempat yang mereka lewati mirip dengan tanah tak bertuan. Tentara ras surgawi meratap di sekitar. Ketika berita di depan datang, Nisuan serta kelompok kekuatan besar tercengang dengan takjub. Ini lelucon, kan? 100 lebih pembangkit tenaga 9 tanda terbunuh dalam satu pertukaran. Petik 2. Terakhir kali mereka berhadapan dengan pasukan anak-anak surgawi, meskipun mereka menang, kekalahan mereka juga sangat menyedihkan. Sudah berapa lama, bagaimana mereka menjadi begitu kuat? Lord Saint Azure memang pantas menjadi Lord Saint Azure, dia benar-benar mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Pasukan Tuan Muda itu benar-benar menjadi sangat kuat setelah membiarkan dia mengebor mereka. Kelompok tembakan besar itu mengagumi tanpa henti. Tetapi tepat pada saat ini, aura yang menutupi langit dan menutupi bumi melonjak dari kejauhan satu demi satu. Itu mirip dengan gelombang besar yang menyerang mereka. Ekspresi Nisuan berubah dan dia berkata, Daimel tiba. Mari kita bergegas dan melakukannya.